Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi akuntansi dengan materi kali ini adalah jurnal umum. Form jurnal umum dipergunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi untuk perusahaan jasa atau perusahaan dagang yang masih skala relatif kecil. Data kali ini akan kita ambil dari data Salon Rita selama bulan Desember 2017. Yang pertama, tanggal 2 Desember 2017, Rita menyetorkan uang sebesar 50 juta sebagai modal awal. Yang disetor adalah uang sebesar 50 juta rupiah, maka yang bertambah adalah kas. Uang ada di kas. Kemudian di kreditnya apa? Kreditnya itu adalah modal. Ya, oke. Kreditnya modal. Berapa angkanya? Angkanya 50 juta. Oke, angkanya 50 juta sama dipindahkan. Di debit 50 juta dan di kredit sebesar 50 juta. Kemudian yang kedua, tanggal 2 Desember 2017 disewa ruko seharga 12 juta per tahun. Dibayar di muka. Kalau kita ada kata membayar, berarti kita akan mengeluarkan uang. Uang adanya di kas. Maka jurnalnya adalah, karena dibayar sewa rukonya adalah untuk 1 tahun, maka sewa dibayar di muka, kreditnya adalah kas sebesar 12 juta rupiah. Nah, kemudian pada tanggal 4 Desember, membeli peralatan salon secara kredit. Kalau kredit udah pasti hutang. Berarti tidak akan mengeluarkan kas. Yang dibelinya apa? Yang dibelinya adalah peralatan, maka pindahkan peralatan salon debit, hutangnya karena dengan kredit, berarti hutangnya adalah hutang usaha kredit. Angkanya adalah 6.500.000 debit dan 6.500.000 kredit. Kemudian tanggal 9 Desember 2017 menerima uang sejumlah 2 juta dari pelanggan. Menerima uang, kalau menerima uang berarti akan menambah kas. Nah, karena menerima dari langganan berarti menjadi pendapatan jasa. Maka tanggal 9 Desember 2017 adalah kas di debit dan kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 2 juta debit dan 2 juta kredit. Kemudian pada tanggal 15 Desember, Rita Salon mengeluarkan sejumlah biaya sebagai berikut. Yang pertama adalah bayar gaji, bayar utilitas, ini adalah keperluan-keperluan lain. Kemudian biaya-biaya lainnya. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Oke, kita buat semua ini, gaji, utilitas, dan biaya lainnya kita masukkan di debit. Beban gaji 2.500.000, beban utilitas adalah 550 dan beban lain-lain adalah 300. Sehingga perusahaan atau salon Rita akan mengeluarkan dana sebesar kas 3.350.000. 3.350.000 yang akan dikeluarkan oleh salon Rita untuk membayar gaji, membayar utilitas, dan membayar beban lain-lain. Kemudian tanggal 16 Desember membayar hutang ke kreditur sebesar 1.250.000 dari transaksi tanggal 4 Desember. Padahal tanggal 4 Desember itu adalah memiliki hutang 6.500.000, tetapi baru dibayar separohnya atau baru dibayar sebagian, yaitu 1.250.000. Nah, kalau yang berkurang itu kas, uang, berarti kasnya adalah di kredit, kas berkurang di kredit, kas bertambah di debit, hutang bertambah di kredit, hutang berkurang di debit. Maka karena hutangnya berkurang, maka hutang usahanya di debit, kasnya kredit sebesar 1.250.000.
Kemudian tanggal 18, Rita mengambil uang sebesar 2.500.000 untuk kebutuhan pribadi. Berarti ini Rita tidak memiliki uang cash untuk keperluan pribadinya, maka dia mengambil ke salon Rita. Maka jurnalnya pada tanggal 18 Desember 2017 adalah PRIPE. PRIPE ini adalah pengertian dari pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi di debit 2.500.000, kasnya di kredit 2.500.000. Oke, kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 membeli peralatan seharga 4 juta. Membeli peralatan seharga 4 juta. Anggaplah ini di sekarang pembeliannya adalah tunai. Oke, pembeliannya tunai. Kalau tunai berarti akan mengeluarkan uang. Uang keluar berarti kasnya di kredit. Yang dibeli apa? Yang dibeli adalah peralatan. Maka peralatan masukkan di debit. Pengeluarannya masukkan di kredit berupa kas. Angka debit dan kreditnya adalah masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Kemudian tanggal 22 Desember 2017 membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun. Berarti bukan bulan tersebut yang dibayar, tetapi untuk 1 tahun. Maka kasnya di kredit sebesar 6 juta, maka debitnya adalah asuransi dibayar di muka, kreditnya kas, sebesar 6 juta debit dan 6 juta kredit. Kemudian tanggal 23 Desember 2017 memberikan layanan kepada pelanggan seharga 250 tetapi belum dibayar. Artinya salon Rita telah menghias 1 orang pelanggan tetapi pelanggan tersebut belum membayar. Maka bagi salon Rita ini akan menjadi piutang usaha tetapi sudah diakui sebagai pendapatan jasa. Kenapa di sini piutang? Karena uangnya belum diterima. Piutang usaha sama pendapatan jasa masing-masing 250.000. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2017 melunasi hutang pada transaksi tanggal 4 Desember 2017 yang tadinya 6.500.000 kemudian dibayar 1.250.000, maka hutangnya tinggal 5.250.000. Maka jurnalnya adalah hutang usaha 5.250.000 dan kas kredit 5.250.000. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 dibeli peralatan seharga 2 juta secara kredit. Karena dibeli dengan kredit berarti tidak akan mengeluarkan uang. Maka jurnalnya adalah peralatan di debit, hutang usahanya di kredit. Kenapa hutang usaha di kredit? Ya. Karena hutang usaha bertambah di kredit, berkurang di debit. Maka peralatan adalah bertambah di debit sebesar 2 juta dan kreditnya adalah hutang usaha sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 28 menerima pembayaran untuk transaksi tanggal 23 sejumlah 250. Menerima pembayaran pasti otomatis kas bertambah. Dari mana ini? Dari penerimaan piutang. Piutang yang kemarin masih ada, sekarang dibayar maka dikurangkan. Kas. Kemudian kreditnya adalah piutang usaha sebesar 250 dan kas juga 250. Kemudian tanggal 30 Desember 2021 menerima penghasilan kembali sebesar 3 juta dari pelanggan untuk layanan tata rias yang akan dilakukan bulan depan. Ini sudah diterima uangnya tetapi belum dikerjakan pekerjaannya. Maka debitnya adalah kas karena kita menerima uang. Menerima uang selalu kita taruh di kas. Dan kreditnya apa? Pendapatan jasa diterima di muka. Pendapatan jasa diterima di muka. Sebesar 3 juta. Oke, sekian materi kali ini untuk jurnal umum. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.